Hujan rintik turun membasahi desa kecil di pinggiran hutan. Langit sore tertutup awan kelabu, membuat suasana terasa muram dan berat. Rani, gadis SMA kelas 2 yang baru pindah ke desa itu bersama ibunya, berdiri di teras rumah sambil memandangi jalan kecil yang mengarah ke hutan. Jalan setapak yang seolah mengundang, namun sekaligus mencekam. "Jangan pernah masuk ke jalan setapak itu sendirian," kata Pak Dedarto, tetangga sebelah rumah, ketika mereka baru pindah. Bukan cuma karena banyak binatang liar, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bukan dari dunia kita. Awalnya Rani menganggap itu hanya cerita orang tua kampung untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sejak pindah, setiap malam dia selalu mendengar suara aneh dari arah hutan. Seperti bisikan lirih dan sesekali suara langkah kaki meski tak ada siapa-siapa. Malam itu, saat ibunya sedang lembur di pabrik, Rani ditinggal sendirian di rumah. Listrik tiba-tiba padam, membuat seluruh desa gelap gulita. Rani menyalakan senter dan duduk gelisah di kamarnya. Tiba-tiba dari jendela, ia melihat cahaya samar dari ujung jalan setapak. Cahaya kecil, seperti lentera, bergoyang-goyang perlahan. Seolah mengajak. Rani ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengambil jaket dan senter, lalu melangkah keluar rumah. Tanpa sadar, kakinya mulai mengikuti cahaya itu, masuk ke jalan setapak. Tanpa suara, tanpa arah. Tapi setiap langkah terasa semakin berat. Di tengah perjalanan, cahaya itu berhenti. Rani juga berhenti. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul suara lirih. Bukan suara binatang, melainkan suara perempuan menangis. Dan saat Rani menyorotkan senternya ke arah suara itu, sesuatu muncul. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Senter di tangan Rani bergetar ringan. Cahaya yang dipancarkannya menyorot ke arah semak-semak di pinggir jalan setapak. Di sana, sesosok perempuan duduk membungkuk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Tangis lirih itu terdengar jelas, seperti langsung masuk ke dalam telinga. "Halo?" Rani mencoba mendekat, meski seluruh tubuhnya berteriak untuk lari. "Kamu kenapa?" Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Mata Rani membelalak. Wajah perempuan itu tidak memiliki mata. Hanya cekungan hitam yang dalam, seolah dua lubang tak berdasar. Rani mundur setapak, tapi kakinya seperti tertanam. Perempuan itu berdiri dengan gerakan kaku, lalu menunjuk ke arah hutan. "Lihat, lihat mereka." Bisiknya serak. Rani menoleh ke arah yang ditunjuk. Di antara pepohonan yang gelap, puluhan sosok berdiri diam. Sosok-sosok tinggi kurus, wajahnya tertutup kabut. Mereka hanya berdiri, memandangi Rani tanpa suara. Suasana begitu sunyi, namun berat, seolah udara pun menolak bergerak. Dan lalu, satu persatu, sosok-sosok itu mulai berjalan ke arahnya. Rani panik. Ia berlari balik ke arah desa, tapi setiap langkah terasa lebih jauh dari sebelumnya. Jalan setapak itu seperti berubah. Semak-semak lebih tinggi, pohon-pohon tampak lebih rapat. Langit menghitam pekat, seperti menutup semua arah. Tiba-tiba di ujung jalan, muncul seorang kakek tua membawa obor. Ia berdiri diam, lalu mengangkat tangan seperti memberi isyarat. "Kesini nak," teriaknya. Rani berlari sekencang mungkin ke arah kakek itu. Begitu ia melintasi kakek itu, tiba-tiba semuanya menghilang. Hutan, sosok-sosok tinggi, perempuan bermata kosong. Rani terengah-engah. Ia berdiri di dekat rumahnya. Jalan setapak itu kini sunyi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Kakek tua itu menatapnya serius. "Kamu sudah melihat mereka," katanya. "Berarti kamu harus tahu cerita jalan ini sebelum mereka datang lagi." Rani duduk di beranda rumah Pak Karsa, kakek tua yang menyelamatkannya malam itu. Hujan deras mengguyur atap, menciptakan irama menakutkan di tengah malam yang sunyi.
Obor kecil menyala redup di sudut ruangan, menambah suasana muram. Jalan setapak itu bukan sekadar jalan biasa, nah, kata Pak Karsa perlahan. Itu adalah jalur lama, tempat orang-orang dulu menghilang satu persatu. Rani mendengarkan dengan napas tertahan. Pak Karsa lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari bawah kursi. Isinya potongan-potongan koran lama, foto-foto usang, dan sebuah peta kecil yang tampak buatan tangan. Dulu sebelum desa ini ramai, ada sekelompok pendatang dari luar daerah. Mereka membangun pemukiman kecil di dalam hutan. Mereka menyebutnya Koloni Harapan. Koloni? Tanya Rani pelan. Ya, jawab Pak Karsa. Tapi harapan itu berubah jadi kutukan. Menurut cerita, para pendatang itu melakukan ritual-ritual aneh untuk menjauhkan diri dari penyakit dan kelaparan. Tapi saat musim paceklik datang dan persediaan habis, mereka berubah. Mulai mengorbankan sesama demi kelangsungan hidup. Satu demi satu, mereka menghilang, sampai tak tersisa. Tapi arwah mereka tetap tinggal, terjebak di jalur yang sama. Jalan setapak itu. Rani menatap peta yang digambarkan tangan. Di tengah jalan setapak ada tanda silang merah. Apa ini? Itu tempat terakhir Koloni Harapan berdiri, jawab Pak Karsa. Dan kalau kamu sampai bisa melihat mereka yang tinggi, wajahnya tertutup kabut, berarti mereka juga bisa melihatmu sekarang. Dan mereka tak suka dilihat. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Karsa berderit terbuka. Padahal tak ada angin. Rani menoleh. Di luar, berdiri sesosok tubuh kurus, tinggi. Sama seperti yang ia lihat di hutan. Mereka sudah menemukannya. Sosok tinggi itu berdiri diam di ambang pintu. Tubuhnya menunduk sedikit seperti mengamati. Kabut tipis menyelubungi bagian wajahnya, membuat wujudnya tampak kabur, tapi kehadirannya nyata. Terasa menekan udara di dalam rumah Pak Karsa. Pak Karsa langsung berdiri, mengambil segenggam garam dari kantong di dinding dan melemparkannya ke arah sosok itu. Suara mendesis terdengar, dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang, seperti asap yang tersapu angin. Selama kamu belum mengembalikan sesuatu yang mereka anggap milik mereka, mereka akan terus datang, kata Pak Karsa dengan wajah tegang. Apa maksudnya? Aku nggak ambil apa-apa, seru Rani. Tidak dengan tanganmu, tapi dengan matamu. Kamu melihat, dan sekarang kamu jadi bagian dari perjanjian lama yang belum selesai. Malam itu, Rani akhirnya tak pulang. Ia tidur di rumah Pak Karsa dengan jendela tertutup rapat dan daun sirih ditempel di tiap sudut ruangan. Sejenis pelindung dari zaman dulu katanya. Pagi harinya, Rani kembali ke rumah. Tapi hal aneh terjadi. Rumah itu terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih sepi dari biasanya, meski matahari bersinar terang. Di kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di atas meja belajarnya, tergeletak sebuah foto tua yang sama sekali tidak pernah ia miliki. Foto itu memperlihatkan sekelompok orang berpakaian zaman dulu, berdiri di jalan setapak. Dan di tengah kerumunan mereka, ada seseorang yang sangat ia kenal. Ibunya. Rani menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Apa hubungan ibu dengan semua ini? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara pintu depan terdengar terbuka sendiri. Dan dari kejauhan, bisikan mulai terdengar lagi. Kembalikan. Kembalikan. Rani duduk di kamarnya, memandangi foto tua itu berulang kali. Tak ada keraguan. Perempuan muda di tengah foto itu memang ibunya. Tapi wajahnya berbeda, lebih muda, dan tampak takut. Hatinya berdegup kencang. Kenapa ibunya tidak pernah bercerita soal masa lalunya di desa ini? Begitu ibunya pulang dari kerja malam itu, Rani langsung menunjukkan foto itu. Ibunya membeku, wajahnya pucat seperti kain putih. Dari mana kamu dapat ini?
suaranya serak. Di kamar, tiba-tiba ada di meja, jawab Rani pelan. Ibu, ini kamu kan? Ibunya tak menjawab. Ia duduk, gemetar, dan air matanya mulai jatuh. Ibu dulu pernah tinggal di desa ini, katanya akhirnya. Tapi bukan sebagai penduduk. Aku dulu salah satu dari mereka, dari koloni harapan. Rani tertegun. Tapi, kamu masih hidup. Ya, aku satu-satunya yang selamat. Dengan suara rendah, ibunya bercerita. Saat masih remaja, dia dibawa oleh orang tuanya ke dalam koloni harapan. Komunitas tertutup yang percaya pada kekuatan alam dan roh leluhur. Tapi saat kelaparan melanda dan penyakit menyebar, para tetua koloni memulai ritual gelap. Mereka mempersembahkan anak-anak muda kepada penjaga jalan, entitas yang disebut bisa membawa kehidupan kekal dan kekayaan bagi koloni. Ibu melarikan diri malam sebelum hari pengorbanan. Aku bersembunyi di rumah warga desa, dan sejak itu, aku tak pernah kembali. Aku kira semua itu sudah hilang bersama waktu. Rani menggigit bibir. Tapi sekarang mereka datang lagi. Karena aku melihat mereka, ibunya mengangguk. Karena kamu adalah darah dari mereka yang mengkhianati perjanjian. Tiba-tiba lampu rumah padam. Di luar, anjing-anjing menyalak bersahutan. Dari arah jendela, terdengar suara langkah kaki pelan dan bisikan. Anak darah pengkhianat, waktumu hampir tiba. Rani dan ibunya saling menatap. Mereka tahu, waktu mereka semakin sempit. Untuk menghentikan teror ini, mereka harus kembali ke tempat semuanya bermula. Reruntuhan koloni harapan. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa seolah ditelan bayangan samar. Rani dan ibunya bersiap dengan pakaian hangat, garam di saku, dan segenggam bunga melati kering. Pengusir roh penasaran, kata ibunya. Mereka berdua berjalan menuju jalan setapak. Langkah demi langkah, suasana berubah makin hening. Bahkan burung-burung pun tak bersuara. Di tengah jalan, Pak Karsa sudah menunggu, membawa obor kecil. Kalian yakin mau melanjutkan? Tanya Pak Karsa. Suaranya berat. Mereka tidak akan berhenti sampai semuanya diselesaikan, jawab Ibu Rani. Kami harus ke tempat itu. Pak Karsa mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah liontin tua dari saku bajunya dan menggantungkannya di leher Rani. Ini kunci menuju gerbang koloni, tapi hati-hati. Gerbang itu tidak hanya membuka jalan, ia juga membangunkan yang tertidur. Perjalanan menembus hutan mulai berubah aneh. Ranting-ranting seperti bergerak sendiri, dan pohon-pohon terlihat seolah mengamati mereka. Akhirnya, setelah 1 jam berjalan, mereka sampai di suatu tempat lapang yang ditumbuhi rerumputan kering, dengan batu-batu besar membentuk lingkaran tak beraturan. Di tengahnya, ada gundukan tanah dan patok kayu lapuk. Di patok itu, tergurat simbol aneh, mirip dengan yang ada di liontin Rani. Ini dia, bisik ibu. Gerbang koloni. Rani menggantungkan liontin itu ke patok, dan angin langsung berhembus kencang. Tanah bergemuruh. Dari balik rerumputan, muncul lubang kecil menganga seperti mulut yang menunggu untuk menelan mereka. Masuklah, kata ibu. Di bawah sana, mereka semua menunggu. Namun sebelum mereka sempat melangkah, sosok berjubah hitam muncul dari balik pohon. Wajahnya tertutup tudung, dan di tangannya ada tongkat kayu bengkok. Suaranya berat, namun tak seperti manusia. Kalian datang terlalu cepat, atau mungkin terlalu lambat. Siapa kamu? Tanya Rani, mundur selangkah. Aku penjaga kunci kedua. Tanpa izin dariku, kalian tak akan pernah kembali. Sosok itu mengangkat tongkatnya. Tanah mulai retak. Dari lubang-lubang kecil, tangan-tangan kurus mulai merangkak keluar. Tangan-tangan kurus itu terus merayap keluar dari retakan tanah.
mencengkeram udara seperti mencari sesuatu untuk ditarik masuk. Rani mundur, napasnya memburu. Ibunya meraih segenggam garam dari saku dan melemparkannya ke arah makhluk-makhluk itu. Sebagian mendesis, mengepul seperti terbakar, lalu lenyap. Penjaga berjubah hitam itu tetap berdiri diam, tongkatnya menyala samar-samar. Kalian membawa darah pengkhianat. Kau pikir koloni akan membiarkanmu melewati gerbang tanpa menebus dosamu? Ibu Rani menatap tajam. Kalau kau benar-benar penjaga, kau pasti tahu siapa yang membuat perjanjian pertama dan siapa yang memutusnya. Penjaga itu menunduk sesaat, lalu mengangguk. Kau benar, tapi pengkhianatan tetap harus dibayar. Tiba-tiba tongkatnya menghantam tanah, dan lubang besar yang sebelumnya terbuka tertutup kembali. Semua makhluk di sekeliling mereka lenyap seperti ditiup angin. Hening. Tapi hawa dingin masih menggantung. Kalau kalian ingin masuk, lanjut sang penjaga, maka seseorang harus tinggal di sini, menjadi penjaga yang baru. Apa maksudmu? Tanya Rani. Setiap gerbang harus dijaga. Penjaga lamanya sudah terlalu lemah. Maka penjaga baru harus menggantikannya. Pak Karsa melangkah maju. Biar aku saja. Rani dan ibunya menoleh cepat. Pak Karsa tidak. Tapi Pak Karsa tersenyum lemah. Sudah waktuku. Aku pernah jadi bagian dari koloni juga. Tapi aku terlalu pengecut untuk menyelamatkan siapapun. Mungkin ini caraku menebus semuanya. Penjaga lama mengangguk. Tongkatnya berpindah ke tangan Pak Karsa. Wajahnya yang tersembunyi perlahan larut menjadi asap. Ia menghilang, dan tanah di depan mereka membuka kembali. Kali ini dengan tenang. Tangga batu menurun ke dalam tanah. Udara dari dalam gelap, tapi membawa aroma tanah lembab dan darah lama. Rani menggenggam tangan ibunya. Mereka melangkah turun. Di dalam, lorong-lorong batu mulai terbuka. Ukiran-ukiran aneh menghiasi dinding. Suara bisikan mulai terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Selamat datang kembali. Anak koloni. Langkah kaki Rani dan ibunya bergema pelan di lorong batu yang dingin dan sempit. Cahaya obor mereka menari-nari di dinding, memperlihatkan ukiran-ukiran yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok-sosok manusia setengah binatang, mata terbalik, dan lingkaran-lingkaran dengan simbol yang berdenyut seperti hidup. Aku tidak ingat ini, bisik Ibu Rani, suaranya nyaris tenggelam dalam gema lorong. Dulu tempat ini tidak sebesar ini, atau mungkin aku tidak pernah dibawa ke bagian terdalam. Tiba-tiba mereka sampai di ruangan besar berbentuk bundar. Di tengahnya, ada altar batu berlumur noda merah tua yang telah mengering. Di belakang altar, terpajang lukisan kuno. Seorang perempuan muda dengan rambut panjang. Wajahnya sangat mirip Rani. Itu bukan aku, kan? Gumam Rani, nyaris tak berani bertanya. Itu pendahulumu, jawab suara dari kegelapan. Rani dan ibunya berbalik. Dari balik dinding muncul sesosok perempuan bergaun putih lusuh. Wajahnya pucat pasi dan matanya kosong. Tapi mulutnya tersenyum. Senyum yang tak membawa ketenangan, hanya kengerian. Aku yang pertama. Aku yang dipersembahkan saat perjanjian awal dibuat. Tapi mereka mengingkari janji. Dan aku dikutuk untuk menunggu. Perempuan itu melayang mendekat. Setiap langkahnya membuat udara membeku. Kamu adalah darahku. Dan karena kamu melihat, kamu membuka jalan. Perjanjian itu akan diteruskan lewatmu. Rani mundur, tapi altar di belakangnya menghalangi. Ibu Rani berdiri di hadapan putrinya. Cukup, kami datang untuk mengakhiri ini. Aku akan mengakhiri perjanjian ini sekarang. Ia mengeluarkan segulung kertas tua yang dibawanya. Salinan doa terlarang dari koloni.
Dengan darah pengikat dan nama yang dilupakan, aku cabut ikatan ini. Aku kembalikan mereka ke asalnya. Tanah bergetar. Tembok-tembok mulai retak. Perempuan bergaun putih menjerit. Suaranya melengking hingga telinga Rani berdarah. Namun dari balik altar muncul cahaya merah dan tangan-tangan yang familiar. Makhluk-makhluk dari jalan setapak kini berada di dalam. Mereka tidak mau dilepaskan. Mereka ingin darah. "Rani, lari!" teriak ibunya. Tapi tangan Rani sudah tertangkap oleh sesuatu dari bawah altar. Ia menjerit saat ditarik perlahan. Tangan-tangan kurus dan berlendir menarik Rani ke dalam altar. Jari-jari mereka mencengkram kuat pergelangan kakinya. Ia menjerit, mencakar lantai batu, sementara ibunya mencoba menariknya kembali. Suara-suara dari bawah altar seperti nyanyian rusak. Gumaman bahasa lama yang tak bisa dimengerti, tapi penuh amarah. Mereka tak mau dilepaskan. Mereka butuh tubuh, butuh pengganti. Gumam sosok perempuan bergaun putih, kini berdiri kaku di pojok ruangan. Wajahnya berubah menjadi tulang dan kabut. Ibu Rani mencabut pisau kecil dari ikat pinggang, bukan untuk menyerang, tapi untuk menggores telapak tangannya sendiri. Ia berteriak dalam bahasa koloni, mantra yang hanya pernah diucapkan oleh para pemimpin upacara dahulu. "Dengan darah yang sama, aku tawarkan penebusan, biarkan anakku pergi, dan aku yang menggantikan." Altar tiba-tiba bergetar. Tangan-tangan yang menarik Rani berhenti, kemudian perlahan-lahan melepaskannya. Mereka beralih ke ibunya, yang kini berdiri diam, tangan terbuka, darah menetes ke lantai batu. "Bu, jangan lakukan ini," tangis Rani. Ibunya tersenyum, tapi matanya berlinang. Dosa masa lalu harus ditebus oleh yang membuatnya, bukan oleh yang mewarisinya. Sosok-sosok dari bawah altar merangkak keluar, tinggi, tanpa wajah, tubuh mereka seperti diselimuti kabut. Mereka mengelilingi ibunya, dan dalam sekejap, ia terserap ke dalam kegelapan. Ruangan kembali tenang, altar retak dan runtuh. Lorong-lorong mulai hancur, dinding-dinding bergetar. Koloni harapan mulai runtuh dari dalam. Rani masih terduduk di lantai, hanya bisa menatap kosong. Tapi dari tengah kehancuran, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, suara ibunya. "Pergilah nak, hidupkan kembali yang mati, tapi jangan ulangi yang sudah terkubur." Dengan tubuh gemetar, Rani bangkit dan lari menyusuri lorong. Obor hampir padam. Batu-batu runtuh di belakangnya. Ia sampai di tangga batu terakhir dan melihat cahaya. Begitu keluar dari dalam tanah, tanah retak menutup sendiri di belakangnya. Jalan setapak kini hilang. Seperti tak pernah ada. Rani berdiri sendirian. Hutan sunyi. Kabut perlahan terangkat. Tapi sebelum ia melangkah pulang, ia melihat satu hal terakhir. Liontin yang pernah Pak Karsa berikan. Kini tergeletak di tanah, pecah dua. Perjanjian telah dibayar, tapi belum tentu dilupakan. Sudah 2 minggu sejak Rani keluar dari lorong koloni harapan. Desa kembali tenang, kabut menghilang lebih cepat setiap pagi, dan tak ada lagi suara langkah di malam hari. Namun Rani tahu, ketenangan ini bukan tanpa harga. Ia tinggal sendiri sekarang. Rumahnya kosong. Tak ada jejak ibunya. Seolah perempuan itu tak pernah ada. Foto-foto keluarga menghilang, lemari kosong. Bahkan para tetangga seakan tak mengingat siapa wanita yang dulu bersamanya. Namun Rani mengingat. Ia mengingat setiap detik pengorbanan itu. Malam itu saat ia mencoba tidur, suara langkah pelan terdengar di luar kamarnya. Rani menahan napas. Tapi ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun. Hanya angin malam dan bayangan samar di ujung jalan setapak yang telah tertutup rerumputan. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke tempat gerbang dulu berada. Tanahnya kini rata, seolah tak pernah terbuka. Tapi di sana, di tengah lingkaran batu,
tumbuh setangkai bunga melati. Rani berlutut, menyentuhnya dengan hati-hati. Bunga itu harum dan hangat. Dan saat ia menatap langit, suara lembut ibunya kembali berbisik. Kamu adalah jalan baru, Rani, tapi pilihan tetap milikmu. Beberapa tahun berlalu. Rani tak pernah meninggalkan desa. Ia belajar tanaman obat, doa-doa kuno, dan cara membaca tanda alam. Orang-orang mulai memanggilnya penjaga jalan, julukan yang dulu diberikan pada mereka yang menjaga batas dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Namun, pada malam-malam tertentu, ketika bulan merah menggantung rendah dan kabut turun lebih cepat dari biasanya, ia berdiri di ujung jalan setapak yang tak terlihat, menunggu. Karena Rani tahu, beberapa jalan tak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.